قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullahu taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk pengisian waktu dan hisab kita di akhirat insyaallah taala. Abwabut Taharah bab 108 Thawabu man tawadda'a kama umir. Pahala bagi orang yang berwudu sebagaimana diperintahkan. Jadi wudu ini termasuk ibadah yang besar, ikhwan. Ya, bisa menghapus dosa-dosa sebagaimana hadis-hadis yang akan kita bacakan. Jadi jangan meremehkan wudu ya. Dikatakan oleh An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana al-Laits an Abi Zubair an Sufyan bin Abdurrahman an Asim bin Sufyan al-Thaqafi annahum ghazaw ghazwat as-Salasil ففاتهم الغزو فربطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل أكذلك يا عقبة قال نعم. Dengan sanadnya dari Asim bin Sufyan al-Thaqafi, salah satu dari antara tabi'in yang besar ya, Asim bin Sufyan al-Thaqafi, annahum ghazaw ghazwatas Sulasil. Mereka sedang berada dalam peperangan yang disebut peperangan As-Sulasil. Peperangan Sulasil ini terjadi di zaman Nabi SAW dan juga terjadi di zaman tabi'in, di zaman Muawiyah. Dan yang dimaksud di hadis ini adalah ghazwatus Sulasil di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan di zaman Nabi SAW ya. Jadi Nabi sudah meninggal ketika itu. Fafatahumul ghazwu farabatu ya. Ketika itu Asim ketika itu para pasukan kaum muslimin mereka tidak berperang, melainkan mereka melakukan ribat, penjaga-jagaan, menjaga-jaga dari serangan musuh terhadap camp kaum muslimin. Jadi mereka sedang berjaga. Thumma raja'u ila Muawiyah. Kemudian mereka pun pulang ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah ketika itu seorang pemimpin dan beliau adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma raja'u ila Muawiyah. Wa indahu Abu Ayyub wa Uqbah bin Amir. Nah, di dekat Muawiyah itu ketika itu ada Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari. Jadi ada Abu Ayyub Al-Ansari dan juga ada siapa? Uqbah bin Amir, dan keduanya adalah sahabat Nabi. Jadi ketika itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu masih hidup. Nah, Asim ini seorang tabi'in. Yang berhak adalah seorang tabi'in berguru pada sahabat ya kan? Bukan sebaliknya. Lah kan sahabat kan muridnya Nabi, gitu kan ya. Maka Asim bertanya, "Ya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, fatana al-ghazwul 'am. Pada tahun ini kami enggak bisa berperang." Ya. Lihat, orang-orang salaf itu mereka kalau kehilangan suatu ibadah,
Mereka tuh cari solusi ibadah lain yang besar gitu lah, yang bisa sepadan apa ya kira-kira. Maka kata Asim, wahai Abu Ayyub, tahun ini kami nggak bisa perang. Wa qad ukhbirna annahu man shalla fil masajidil arba'ati ghufira lahu dhanbuh. Kami dapat kabar nih Abu Ayyub, bahwa barang siapa yang salat di masjid-masjid yang 4 itu ghufira lahu dhanbuh, akan diampuni dosa-dosanya. Sok silakan, masjid yang 4 apa aja? Siapa yang bisa jawab? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan Ana pengen banget ngajak diri Ana dan juga antum insyaallah suatu saat bisa umrah. Akan kita kunjungi nanti namanya Masjid Quba. Masjid Quba 4. Ya semua yang 3 ini di Saudi, kecuali Masjid Aqsa aja. Ya makanya travel umrah itu kadang-kadang ada yang travel Palestina dan Saudi ada. Ya, sekarang belum bisa mungkin full seperti itu ya, baru bisa umrah saja ke Makkah. Makanya kapan-kapan tuh Ana pengen banget Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki Ana dan juga antum. Ana pengen banget bareng sama antum ini. Ya tentu ya tim lebih didahulukan. Nanti kalau misalnya ada ikhwan-ikhwan yang juga kajian di sini bisa umroh bareng, Ana masya Allah bahagia banget mungkin ya. Tapi nanti kalau udah selesai pandemi ya, itu pun nggak tahu selesai pandemi kita umroh bareng. Kayaknya cuma harapan aja kepada Allah Taala. Ya. Insyaallah ta'ala ya. Kita minta sama Allah ta'ala. Taib tadi ya Abu Ayyub fatana al-ghazwul am wa qad ukhbirna annahu man shalla fil masajidil arba'ati ghufira lahu dhanbuh. Kalau antum bisa salat di masjid 4 itu udah ya. Anda sendiri ya baru 3 masjid ya. Karena belum pernah ke Masjidil Aqsa. Ya, tapi insyaallah kita semua insyaallah pada waktunya nanti insyaallah taala sebelum kita wafat. Maka kemudian kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya bena akhi, apa artinya wahai anak saudaraku ya. Ini maksudnya ya bena akhi, wahai ibna akhi. Akhi di sini ukhuwah fi din. Ya maksudnya bukan jangan diartikan secara harfiah wahai anak saudaraku berarti apa? Wahai ponakanku, bukan, ini bukan ponakannya, enggak ada kaitan. Ya. Enggak ada kaitan. Wahai ponakanku. Enggak, maksudnya saudaraku ya akhi gitu. Adulluka ala aisar min dzalika. Mau enggak kamu saya kasih tahu hal yang lebih mudah daripada yang kamu sebut itu, supaya dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Karena untuk sholat di 4 masjid itu, wah itu butuh waktu lama, jalan panjang, apalagi zaman itu. Ya. Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, Man tawaddo'a kama umir. Barang siapa yang berwudu sebagaimana diperintahkan, wa shalla kama umir, dan salat sebagaimana diperintahkan, ghufira lahu ma qaddama min amalin, maka akan diampuni untuknya apa yang telah dia lakukan dari suatu dosa. Min amalin di sini maksudnya amal dosa. Tawaddo kama umir. Wudu sebagaimana diperintahkan. Maksudnya wudu di sini lebih condong maknanya yaitu wudu untuk salat fardu. Karena setelahnya wa shalla kama umir, yaitu salat sebagaimana diperintahkan, salat fardu, salat maktubah. Jadi salat fardu itu penting dan vital sekali. Dan qadar Allah banyak dari kaum muslimin yang Allah Ta'ala uji dengan terkena bisikan syaitan untuk tidak salat fardu. Salat fardu tidak. Banyak dari muslim, ikhwan. Banyak dari muslim, apalagi muslim-muslim yang di pasar. Ya. Padahal kata Nabi SAW, ya ma'syarat tujjar. Ya, nanti kalian, wahai para pedagang sekalian, bu'ithtum fujar. Kalian akan dibangkitkan sebagai orang-orang fajir, kecuali yang beriman, bertakwa. Jadi keumuman dari pedagang itu fajir, karena banyak kebohongan.
pemalsuan dan seterusnya. Orang kalau dagang itu dia benar dagangnya sesuai syariat Allah, pasti berkah, wallahi berkah. Mungkin berkah di nilai yang dia dapatkan dari keuntungan, dan bisa juga berkah hidupnya, bisa insyaallah. Ya, tinggi nilainya itu berdagang kalau jujur ya, dan amanah. Nah, kalau kita lihat pedagang, apalagi pedagang-pedagang yang kalongan, malam-malam dagangnya. Antum kalau misalnya Kalibata City kan, lewat mana? Cilitan kan, Keramat Jati kan, antum lihat tuh. Sampai gak kira-kira 500 orang yang mengerubungi pasar Keramat Jati? Lebih ya, lebih. Baik pedagangnya maupun pembeli. Pedagang banyak. Itu baru antum lihat di pinggir jalan. Karena ada pasar Keramat Jati yang modelnya masuk, dan itu lebih banyak lagi. Banyak itu. Kalau dari sini sebelah kanannya dari seberang. Kan kita datang sebelum subuh kan? Subuh mereka baru mulai gelar apa namanya? Tutup tikar apa? Gulung tikar. Dan itu pun kalau misalnya antum pulang, ya kan pulang jam berapa? Jam 6 kan? Jam 6 balik ke Cilangkap atau balik ke Keranggan. Antum masih lagi kan? Antum dapatkan mereka itu masih banyak yang sedang bersih kan? Dan sholat subuh di mana mereka semua? Sholat subuh di mana? Mereka nggak bakal sempat sholat subuh ya kawan. Jadi ini seperti ya, kalau kita lihat kisahnya Bani Israel, ketika Allah Ta'ala mengatakan la ta'du fis sabt, jangan kalian mancing atau jala ikan di hari Sabtu. Ya enggak? Kisahnya apa? Di hari Sabtu itu justru ikan-ikan pada ngerubungin lautan, dan sampai air laut itu nggak kelihatan saking ikannya menggap-menggap ke atas. Fitnahnya dan godaannya besar nggak? Besar. Dan semakin menjelang subuh, semakin banyak nggak yang beli, semakin banyak seperti itu. Sekiranya Allah Ta'ala memberi hidayah ya kepada kita dan kaum muslimin itu. Padahal jelas banget dalam Al-Quran. Justru ketika fitnah dunia itu jadi fitnah, justru lebih berbunga dan lebih menarik. Beneran deh. Justru kita itu sangat menarik. Dan disitulah ujiannya, apakah kita jujur beriman kepada Allah atau enggak. Nah, ternyata wudu untuk sholat fardu, kemudian sholat fardu itu konsekuensinya hasilnya apa? Ghufira lahu ma qaddama min amal. Diampuni dosa-dosanya, masya Allah. Jadi nggak harus apa? Ke Masjidil Aqsa dulu jauh-jauh. Biayanya habis dah, berapa puluh juta. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba. Taib. Wudu dan sholat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan itu termasuk mukaffiratudz dzunub, termasuk hal yang bisa menghancurkan dosa-dosa. Juga ada masalah bagus di sini, bahwasanya sebagian dari amalan walaupun kesannya itu gampang secara zat, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Bijaksana untuk menentukan di amalan ringan ini, gampang ini ada ganjaran yang begitu besar. Ya bisa. Mudah bagi Allah. Apalagi kalau dibarengi dengan niatan yang benar dan keikhlasan. Dibarengi juga dengan keislaman yang baik, ya. Taib, hadis berikutnya ya ikhwas sekalian. 145. Akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana Khalid an Syu'bah an Jami' ibn Shaddad قال سمعت حمران بن أبان أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. Abu Burdah di masjid mengabarkan bahwasanya beliau pernah mendengar Utsman bin Affan bercerita tentang Rasulullah SAW yang bersabda, "Man atammal wudu'a kama amarahu Allah azza wa jalla, fas-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna." Barang siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan bagaimana cara berwudu,
maka sholat 5 waktu itu menjadi kafarat antar sholat-sholat tersebut. Makanya yang afdal lah ikhwan, antum sholat 5 waktu sebelumnya wudu dulu, lebih afdal. Ya, walaupun antum masih suci tahir, wudu dulu kemudian sholat 5 waktu di waktunya. Nah, jadi antar sholat ke sholat berikutnya kafarat, yaitu penebus dosa, penghancur dosa. Kalau tadi subuh antum udah bagus wudunya, bagus sholatnya, sampai zuhur nih, dosa-dosa ini dihapus. Selama nanti zuhur antum sholat lagi, jangan diputus, jangan kayak sebagian orang. Kalau misal di kantor sholat, pas liburan nggak sholat, bisa ada kayak gitu, paham nggak maksudnya? Kan kalau hari Senin sampai Jumat kan kantor, kalau zuhur istirahat tuh kantor. Nah teman-temannya kan pada ke masjid, dia nggak enak. Nah ikutlah ke masjid. Berarti dia sholat ini buat siapa? Buat selain Allah, na'udzubillah. Karena gak enakan. Nanti pas liburan weekend atau hari libur zuhur gak sholat dia. Ada orang kayak gitu, na'udzubillah. Orang kayak gitu. Atau Jumatan, biasanya gak pernah sholat, tapi karena Jumatan sepi, sholat aja dah. Ya Allah, aduh, ini orang-orang seperti ini, Allah musta'an. Kasihan, semoga Allah berhidayah seperti ini. Tapi ada yang kayak gitu, karena sepi kantor dan isinya perempuan doang kan, akhirnya kan, ya nggak enak dia. Nanti ditanya sama akhwat-akhwat, loh mas kok nggak sholat Jumat, mas kan nggak enak. Udahlah, salat ikutan. Udah gitu ya, karena pernah kan di suatu tempat, anak pernah ke suatu, anak kan punya jadwal khutbah Jumat di salah satu kantor besar di Jakarta Selatan, daerah Blok M. Alwi pernah ke sana, Ikin juga pernah waktu kita hujan-hujan tuh, ingat ya, yang anak nawarin sarung, akhirnya anak kasih antum sarung, kan di basement tuh. Itu anak punya jadwal khutbah Jumat di situ. Suatu ketika anak dari Insan TV, anak ketiduran kan, Insan TV yang tiduran sampai tahu. Antum ini pak, antum nggak tahu apa-apa, antum taunya apa? Nah, terlambat anda datang. Ya udah, kholas sudah Jumatan duluan. Anda berarti kan dapat soft terakhir kan? Apa yang ini ikhwan, beberapa pegawai kantoran itu main game lagi Jumatan di balik tiang basement itu, beberapa main game yang HP-nya diginiin, bukan kayak gini HP jadi kan kayak gini, lagi serius main game dia, masya Allah, game adventure, pengen tak tutup palanya itu loh. Tapi kan ini Jumatan gitu. Akhirnya pada beberapa bulan kemudian ada khutbah di situ. Ana tahdzir langsung. Saya pernah terlambat di sini, saya lihat ada yang main game pas lagi Jumatan. Gitu, anak singgung gitu, biarin. Yang ngerasa dah tuh. Main game, masya Allah, khotibnya lagi ini, dia main game. Lah, kalau Jumatan yang sesakral itu aja diremehkan, maka jangan tanya sholat 5 waktu biasanya, lebih diremehkan lagi sama dia. Ya, termasuk juga ketika anak di sebuah TV, ya, di sebuah TV, ya, nggak enak mau nyebut, ya, anak ada jadwal entah khutbah, entah sholat fardu ya, sholat zuhur, kajian biasa, yang kajian zuhur itu yang biasa kalau kesana belakang Hindi. Nah, karena habis azan tuh, karena sholat sunnah qabliyah. Ikhwan ini, mas ini pegawai TV ini, kalian semuanya karyawan TV semuanya. Beliau ini ya semoga Allah menjaga dan memberi hidayah pada beliau. Dah sholat dah di samping anda nih, di samping anda berarti di belakang, pas di belakang sajadah imam gitu. Allahu Akbar. Ya, sholat selesai qabliyah. Nah selesai dia enggak doa, enggak langsung ke HP-nya main game, menunggu jeda antar selesai sholat qabliyah dia sampai qomah zuhur, sempetin main game itu loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan itu dia udah paling alim, di belakang, posisi di belakang imam.
Iya, masya Allah, luar biasa. Ya, gitu. Antum ketawa tapi antum kayak gitu nggak? Ya aja antum ketawa antum kayak gitu juga lagi. Ada orang-orang yang memang alhamdulillah hatinya bergantung pada masjid, betul. Bergantung pada masjid. Tapi pas di masjid kok hatinya bergantung pada game. Nah kan lucu ini. Jadi salawat ini sakral ya kawan. Dia bisa menghapus dosa-dosa biiznillah taala, ya. Dan wudhu yang dimaksud untuk menghapus dosa-dosa ini tidak mesti wudhu ini sempurna dari segi sunnahnya. Nah, yang penting dia sudah menyempurnakan rukun-rukun wajibnya. Betul-betul, ya. Walaupun dia tidak melakukan hal-hal yang sunnah atau mustahab dalam wudhu tersebut, maka tetap dapat fadilah ini. Ya. Tapi kemudian dalam hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam tu'ta kabiratun wa dzalika ad-dahru kullu." Tidaklah ada seorang muslim yang menghadiri salat fardu, kemudian dia memperbagus wudunya, memperbagus khusyuknya, memperbagus salatnya, kecuali wudu dan salat tersebut menjadi kafarah untuk seluruh dosa-dosa sebelumnya dan menghapus dosa sebelumnya. Malam tu takabiratun, selama tidak melakukan dosa besar. Ini dia masalahnya. Sebagian ulama mengatakan iya, dosa-dosa bisa dihapuskan dengan sebab wudu dan salat fardu. Tapi kata para ulama itu dosa kecil, ya. Kalau dosa besar nggak bisa dihapuskan. Tapi nanti akan ada faedah, kawan. Ada faedah bahwasanya kalau seseorang udah dipangkas di dosa kecilnya, udah habis dosa kecilnya, dia nggak perlu dosa. Tapi dia ada dosa besar, maka semoga dosa besar itu juga bisa kena dengan penghapusan. Jadi penting terasir dosa kecilnya dulu, gitu. Ya begitu. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث وهو بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا همامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت منخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال أبو أمامة فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول أكل هذا يعطى في مجلس واحد. فقال أما والله ولقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله. Itu hadisnya. Bagaimana katanya beliau? Dikatakan oleh Abu Talha Nu'aim bin Ziyad qalu sami'na Abu Umamah al-Bahili. Hadis Abu Umamah al-Bahili berkata, sami'tu Amr bin Abbasah yaqul, Amr bin Abbasah mengatakan, ya Rasulullah kaifal wudu, wahai Rasulullah bagaimana wudu itu. Nah kata Rasulullah, fa ammal wudu adapun wudu gini nih, فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك. Kalau misal kamu wudu kemudian membasuh mencuci kedua telak kafaik, ya nih kaf sini doang dulu sebelum wajah, maka keluar
dosa-dosamu antara azfar dan anamil, yaitu semua dosa ini melewat sini. Ya, sebagaimana air itu kan akan mengucur. Hilang dosa-dosa yang diperbuat oleh kafaik. Ini dua ini banyak dosanya nih, ikhwan ya. Ya tuh, Pak. Apalagi zaman sekarang media sosial dosanya. Ini yang paling sering dosa nih. Ya enggak? Baik, kemudian faidha madmadta wastansyaqta min mankhiraik, kalau misalnya kamu berkumur-kumur dan istinsyak terhadap kedua lubang hidung kamu. Wa ghasalta wajhaka wa yadayka ila al-mirfaqain, dan engkau membasuh wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku. Wa masahta ra'saka wa ghasalta rijlaika ila al-ka'bain, dan engkau mengusap kepala engkau dan mencuci membasuh kedua kaki engkau sampai ka'bain. Ka'bain itu apa? Mata kaki, kedua mata kaki. Ightasalta min 'ammati khatayaka fa in ightasalta min 'ammati, kamu telah mencuci dirimu dari keumuman dosa-dosamu, ya enggak? Kalau wajah, apa aja dosanya di mana? Mata yang paling ini, ya kan? Ini mulut kumur-kumur, hidung mencium, itu sebenarnya keluar ikhwan dengan sebab wudu. Maka masya Allah afdol wudu itu masya Allah lah. Tapi wudu yang diniatkan ibadah. Kalau wudu-wuduan, wudu biasa aja, nggak ada niatan ibadah, maka ini nggak dapat. Ya. Ightasalta min 'ammati khatayak fa in anta wada'ta wajhaka lillahi 'azza wa jalla kharajta min khatayaka ka yaumi waladatka ummuk. Kalau misalnya engkau menaruh wajahmu untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya ini untuk antum berbuat ikhlas lillahi taala. Ya, dan ini antum melakukan hal ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, ya. Tapi maksudnya wada'ta wajhaka di sini zahir, yaitu menaruh wajahmu untuk Allah, yaitu sujud. Ya, jadi setelah wudu salat. Setelah wudu salat. Maka keluarlah kesalahan-kesalahanmu sampai seperti yaumi waladatka ummuk, sampai kamu itu sebersih hari ketika kamu lahir, dilahirkan oleh ibumu. Belum ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Masya Allah. Maka Abu Mamah bilang, ya Amr, unzur ma taqul. Yang bener aja kamu, gitu kan. Unzur ma taqul kalau bahasa kita, yang bener aja, gitu. Oh, yang bener aja loh, gitu. Kalau bahasa kita ya. Tapi kan enggak gitu kalau di sana. Unzur ma taqul. Watch your words, gitu. Perhatikan kalimatmu hai Amr bin Abbas, yang benar aja. Aqullu hadza yu'ta fi majlis wahid. Semua ini apakah diberikan oleh Allah di satu majlis, di satu momentum pas wudu doang? Ini kan? Yaitu keluar dosa-dosanya sampai sejernih dan sebersih di hari kelahiran kita. Gara-gara cuman apa? Wudu sempurna tok gitu sama salat. Nah gitu. Fi majlisin wahid. Maka Amr bin Abbas kemudian berkata, ama wallahi, demi Allah ya Abu Mama, laqad kabirat sinni wa dana ajali. Usiaku ini udah tua dan ajalku itu semakin dekat. Wa ma bi min faqrin faqdhiba ala Rasulillah SAW. Dan lihat saya itu sebenarnya butuh ampunan Allah. Saya sedang dalam keadaan ini lemah. Maka masa udah tua renta kayak gini, kemudian saya berdusta atas Rasulullah SAW. Walaqad sami'at udhunayya, walaqad sami'athu udhunayya. Kedua telinga saya ini telah mendengar ucapan Rasulullah tersebut. Wa wa'ahu qalbi min Rasulillah SAW. Dan kalbu saya telah faham dari Rasulullah SAW. Jadi ini hak benar. Wudu, terus habis itu salat 2 rakaat, baik salat setelah wudu, salat duha atau salat lainnya. Ya, baik. Kemudian hadis berikutnya ini hadis terakhir insyaallah untuk pagi ini. Ya, siapa tahu Abu Maryam datang barusan. Udah mau selesai datang.
Oke. Hadis berikutnya, ikhwan. Bab al-qawlu ba'da al-faraghi min al-wudu. Apa yang diucapkan setelah selesai dari wudu. Qal akhbarana Muhammad bin Ali bin Harb al-Marwazi qal haddatsana Zaid bin al-Hubab qal haddatsana Muawiyah bin Salih an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani وأبي عثمان عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل min ayyiha syaa. Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya. Kemudian setelah selesai wudu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Semua paket tuh. Antum baca setelah wudu apapun. Futihat lahu 8 abwabil jannah. Dibukakan buat dia 8 pintu-pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa. Masuk lewat mana aja, fadhal. Ya ajib ya, masyaallah. Ya mudah sekali syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ana dan juga antum untuk menjalankan syariat ini, dan semoga pada waktunya nanti Allah Ta'ala akan memberikan rezeki ana untuk ana dan juga antum untuk bisa kita umrah bareng, sehingga kita bisa bersama-sama ke tanah suci yang Allah Ta'ala berkati insyaallah Ta'ala ya. Kita wudu di sana, sholat di sana tuh masya Allah bedalah rasanya, pahalanya banyak, dosanya diampuni ya, dan kita bisa meliput kajian insyaallah ya, dulu ya. Nah, tapi antum bayar nanti kira-kira 30 juta lah. Insyaallah, bismillah. Kenapa enggak ya? Walaupun sekarang itu cuma bisa bahan tertawaan. Satu orang 25 juta ya. Iya, terus antum dapat jodoh ya. Jodohnya orang Indonesia lagi umroh juga ya. Iya, ketemu bapaknya langsung lamar di sana ya, masya Allah. Ada teman anda ustadz kayak gitu ya kawan ya, ketemu calonnya di sana di Saudi itu lagi umrah, calon bapak mertuanya. Nah akhirnya mudah. Antum kalau ketemu calon jodoh di sana dipermudah yakin deh, karena momentumnya itu beda di sana. Ini kok ketemu jodoh di sini beda lah rasanya. Iya. Kalau ikan kan udah punya jodoh, jangan ditambah-tambah. Antum di mana mau ketemu jodoh? Maunya di Indonesia apa di sana ketemunya? Di mana aja. Kalau di mana aja itu berarti jin ya. Jin karena di mana-mana itu jin. Ya insyaallah taala ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.